La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Dukuh yang kami hormati, Bapak-bapak RT, Bapak RT 10 dan seluruh warga RT 10. Terus Bapak Ibu Pringgolayan yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah, kita dapat silaturahmi, nyawiji dan bersama-sama tholabul ilmi. Insya Allah semoga aktivitas kita pada kesempatan kali ini bernilai amal solih, bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, yang pertama kami sampaikan kalimat tahniyah yang disampaikan para sahabat. Kalimat tahniyah yang diucapkan seusai sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita, amal kami, dan amal kalian semuanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga kita diberi kesempatan, diberi umur panjang, bertemu kembali bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira pengen ketemu bulan Ramadan lagi tidak Bapak Ibu? Pengen diberi umur panjang, diberi kesehatan, murah rezeki, bertemu kembali dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, Syahrul Azim, bulan yang agung, Syahrul Quran, bulan di saat diturunkan kitab suci Al-Quran, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, dan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Bapak Ibu, satu pertanyaan, mengapa pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini Bapak Ibu? Pak RT, kita kumpul di tempat ini, di tempat yang indah ini. Ini tujuannya apa Pak RT? Pak RT-nya mana nih? Pak G. Tujuannya apa Pak? Silaturahmi. Tadi sudah disampaikan tauhid kita tadi diantaranya. Kita berkumpul di tempat ini, satu jelas disampaikan adalah untuk menyambung silaturahmi. Silah itu artinya menyambung, ar-rahmi, ar-rahim itu adalah kasih sayang. Kasih sayang yang kita sambung, kasih sayang yang kita pupuk, kasih sayang yang kita lestarikan. Selain itu, selain kita menyambung silaturahmi, ada 3 alasan mengapa kita berkumpul di tempat ini. Ada berapa Bu? Ada berapa? Ada 3 alasan mengapa kita berkumpul di tempat ini. Yang pertama adalah karena kita punya dosa. Kira-kira ada tidak yang tidak punya dosa?
Itu mboten Bu, yang mboten kagungan dosa. Kita punya dosa atau punya banyak dosa, Pak? Jadi saya tidak akan marah. Saya pribadi kayak Pak Asih Widodo kayak kakean dosa. Ketika ada orang yang bilang seperti itu, saya tidak marah. Kayak wong kakean dosa. Kita berkumpul di sini karena kita sadar kita memiliki dosa. Yang kedua, kita berkumpul di tempat ini adalah untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa itu ada dosa yang berkaitan dengan hablum minallah. Yang kedua, dosa itu ada kaitannya dengan hablum minanas, dosa kepada sesama manusia. Dan Allah tidak akan mengampuni seseorang ketika seseorang tersebut belum meminta maaf dan atau belum dimaafkan. Dan yang ketiga, kita meraih kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayatnya Bapak Ibu, diikuti Bapak Ibu nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati Suli arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Di ayat ini Allah memerintahkan wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kalian ila maghfirah, menuju ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang Tuhan kalian itu memiliki surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebelumnya kita sampaikan sabda baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Maka ketika dibilang Widodo akeh dosane, saya tidak marah. Karena tidak ada satupun manusia itu yang luput, tidak ada satupun manusia itu yang tidak memiliki dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun,
dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa yaitu orang yang at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat, orang-orang yang mau bertobat. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bertobat adalah asa rabbukum ayukaffira an sayyiatikum. Allah akan menghapus semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Kesalahan dan dosa-dosa kita akan Allah hapus, akan dibersihkan. Ini di surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat apa, Ibu? Taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh tobatnya itu. Lah tobat yang bersungguh-sungguh itu satu, kalau orang Jawa bilang nglenggono. Kita nglenggono, kita mengakui bahwa kita itu punya salah dan dosa. Punya salah, dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan bertobat itu Allah akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Dan insya Allah di bulan Ramadan kemarin Bapak Ibu insya Allah sudah mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama min dambi, terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan di masa lampau. Halo? Jadi dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, dengan kita qiyamul Ramadan, dengan kita bertadarus Al-Quran, dengan kita bersedekah di bulan Ramadan, dan kita dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hubungan dengan Allah, insya Allah sudah memberikan ampunan, tetapi belum sempurna. Ketika dosa-dosa kita berkaitan dengan sesama manusia, belum kita sempurnakan untuk meminta ampunan, meminta maaf kepada sesama. Bapak Ibu, jadi Allah memerintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian dan jangan ditunda-tunda. Kata Bimbo itu kan, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Jadi bersegera memohon ampunan kepada Allah dengan bersegera. Dan diantaranya adalah meminta maaf kepada saudara-saudara kita, karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita kalau saudara kita belum memaafkannya. Bapak Ibu, ada orang yang disebut muflis. Siapa Bu? Muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Tidak hanya rugi Pak, tapi bangkrut. Orang yang muflis itu yang bagaimana? Ketika para sahabat ditanya,
siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu yang tidak punya dinar, yang tidak punya uang, yang tidak punya harta, maka dia orang yang bangkrut. Jadi memang kalau orang banyak uang, banyak harta itu berbeda, Bu, dengan yang tidak punya apa-apa. Tetapi yang dimaksudkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkrut di sini adalah di kehidupan akhirat kelak. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak pada hari kiamat dia akan datang dengan pahala sholatnya. Lalu dia datang kepada Allah dengan membawa pahala sholatnya. Dia datang pada Allah dengan membawa pahala puasanya. Dia datang pada Allah dengan membawa pahala sedekahnya. Seluruh amalan-amalannya, pahalanya itu yang luar biasa banyaknya dia bawa di hadapan Allah. Dia memiliki banyak pahala di sisi Allah, tetapi dia dinyatakan bangkrut. Kenapa? Di pengadilannya Allah nanti akan ada orang yang mengadu, ya Allah, si fulan itu dulu ketika di dunia menzalimi saya, kemudian diambillah pahala puasanya dan diberikan kepada orang yang dizalimi di dunia. Kemudian datang lagi, ya Allah, si fulan ini dulu ketika di dunia menyakiti saya. Kemudian diambil pahala puasanya, diberikan pada orang yang menuntutnya di pengadilan Allah. Semua menuntut di hadapan Allah sehingga habis seluruh pahala kebaikannya. Yang tersisa tinggal dosa-dosanya. Kemudian masih ada lagi yang dia itu datang ke hadapan Allah menuntut, pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang menuntut di kemudian waktu itu diberikan kepada orang yang mendolimi ketika di dunia. Maka seluruh pahalanya sudah habis dan dia mendapatkan dosa-dosa dari orang yang dia sakiti ketika di dunia, dan dia belum meminta maafnya. Nih Pak, jadi orang yang sholih itu tidak hanya sholih dia ahli jamaah di masjid, dia ahli majelis ilmu, dia ahli sedekah, dia ahli puasa. Tidak hanya itu saja, tetapi kesolihan itu dituntut kesolihan, yaitu berbuat baik kepada sesama. Hablum minanas. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, si fulanah itu perempuan ya, ada seorang perempuan kalau malam hari dia mendirikan sholat tahajud, pada siang hari dia berpuasa, dia ahli sedekah, tetapi banyak orang-orang yang tersakiti dengan lisannya. Banyak orang-orang yang tersakiti dengan lisannya. Kemudian Rasulullah menjawab, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, min ahlinar, dia termasuk penghuni neraka. Jadi untuk masuk surganya Allah itu tidak mudah. Tidak hanya cukup rajin sholat tahajud, tidak hanya rajin sedekah, tidak hanya rajin puasa dan lain sebagainya, tetapi dia harus berbuat baik kepada sesama
manusia. Dugi jam pinten iki Pak Budi? Sekarang jam 11. Waktu tadi 35 menit Pak Ustaz. Iya. Sampai setengah 11 Pak Budi ya. Oh nggih. Terima kasih. Bapak Ibu, RT 10 Penggolayan. Kita berbuat dosa. Yang pertama, kita berbuat dosa kepada siapa? Terkait dengan hablum minanas, dengan bapak dan ibu, dengan bapak dan ibu kita. Bahkan orang yang mudik perjuangannya luar biasa untuk sampai ke Jogja, ke Bantul atau ke Gunung Kidul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pengen sungkem dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Kemudian dosa pada pasangannya, pada suaminya atau sama istrinya. Kemudian kepada kerabatnya, wabidil kurba, kepada kerabat. Kalau di kampung itu kerabat itu yang paling dekat biasanya juga menjadi tetangga yang paling dekat. Rumah sebelah itu rumahnya Pak Lek, rumah sebelahnya lagi itu rumahnya Pak D, rumah sebelahnya lagi rumahnya kakak sepupu dan seterusnya. Jadi dosa kepada tetangga. Nah ini satu RT 10. Maka pesan yang disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yaitu orang yang dapat memuliakan tetangganya. Falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Memuliakan tetangga, menghormati tetangga, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah mengancam, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang menyakiti tetangganya. Nah ini Pak, orang yang menyakiti tetangganya itu dia diancam tidak akan masuk surga. Nah, dia menyakiti, wallahu a'lam, ya, mengganggu tetangganya baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Nah, kadang ada seperti itu Bu, mengganggu tetangganya, diantaranya dengan mengganggu istri tetangganya. Nah, ini sing repot ya. Karena ada yang mengatakan rumput tetangga tampak lebih hijau. Jadi mengganggu istri tetangganya. Kalau di RT 10 insya Allah tidak ada. Semuanya baik-baik, semuanya rukun, guyub rukun, semuanya menyambung silaturahmi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya pesan dari Imam Ghazali diantaranya terkait dengan berbuat baik dengan tetangga, yaitu dimulai dengan bertegur sapa. Halo, dimulai bertegur sapa dengan mengucapkan salam. Kalau konsepnya agim yaitu dengan senyum, salam, sapa. Pak Budi ketemu dengan Pak RT, Pak RT ketemu dengan Pak Dukuh, Pak Dukuh ketemu Bu RT, dan yang lainnya. Konsepnya adalah tersenyum,
Senyum itu sodakoh, sodakoh paling murah. Tabassumuka wasika li akhika sodakoh. Senyum wajahmu untuk saudaramu itu adalah sodakoh. Tersenyum. Jadi ketika kita melihat seseorang itu tersenyum, itu sesuatu hal yang sangat indah. Iki ana wong ora iso tersenyum besengut wae. Iki ngopo to iki? Ada orang yang cantik tapi nggak bisa tersenyum, besengut terus, maka akan berkurang kecantikannya. Simbah-simbah yang sudah tanggal giginya tapi murah senyum, ketika tersenyum simbah-simbah itu walaupun giginya sudah meninggalkan tempatnya itu indah. Tersenyum, senyum, salam, sapa, bertegur, sapa. Kemudian membesuk tetangganya apabila tetangganya ada yang sakit. Membesuk, kemudian mendoakan, membesarkan hatinya. Wingi aku ya lorong ini ya terus dan mari. Jangan bilang, oh wingi tonggoku lorong ini terus mati. Nah terus gitu boleh ya. Membesarkan hatinya, syukur sambil membawa oleh-oleh. Kemudian mengucapkan selamat kepada tetangganya yang sedang mendapatkan kebahagiaan. Yang repot itu kalau ada orang yang senang dia susah. Kalau ada orang yang senang dia susah. Kalau ada orang yang susah dia senang, sambil mengatakan kapokmu kapan. Ini ciri-ciri orang yang dengki. Ketika ada orang senang dia susah, ketika ada orang susah dia senang. Itu orang yang dengki. Meminta maaf jika berbuat salah. Meminta maaf tidak usah menunggu di bulan Syawal. Yo nek umure ketok bulan Syawal. Kalau tidak sampai di bulan Syawal, nah maka bersegera untuk meminta maaf jika berbuat salah kepada tetangganya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang kami sampaikan. Maka marilah kita sempurnakan menjemput maghfirahnya Allah yang terkait dengan khata'un, terkait dengan dosa dan kesalahan sesama manusia. Ketika nanti kita mengucapkan ikrar, kita ikrarkan, maka kita sampaikan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati kita. Dan ketika kita mengucapkan memberi maaf, maka kita memberi maaf dengan setulusnya dan seikhlasnya. Jangan sampai bilang tiada maaf bagimu. Nah, ini sesuatu yang salah. Bahkan ada orang sana yang menyampaikan nganti kucir pitu ra bakal tak apuro. Nganti kucir pitu ra bakal tak apuro. Sampai meninggal dunia saya tidak akan memaafkannya. Ada orang yang bilang seperti itu. Padahal Allah saja Maha Pengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Maka mari nanti ketika mengucapkan ikrar, meminta maaf ataupun memberi maaf, kita ucapkan dengan setulus-tulusnya, kita ucapkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Dengan perantara wasilah halal bihalal ini, semoga Allah memberikan maghfirahnya kepada kita semua. Allah memberikan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semua, khususnya warga RT 10. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi na'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghafar, ighfir lana ya Allah. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Kami beribadah hanya kepadamu ya Allah. Kami bermunajat, kami berdoa, kami meminta hanya kepadamu ya Allah. Ya Ghafar, ighfir lana. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Kami warga RT 10 Pringgolayan ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, karunia-Mu, barakah-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, dengan wasilah, dengan perantara halal bihalal ya Allah, ampunilah dosa-dosa sesama kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Jadikan tempat kami tempat yang Engkau berkahi ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak keturunan kami, dzurriyyah kami, anak-anak yang salih salihah ya Allah. Jadikan RT 10 Pringgolayan ini ya Allah warga yang penuh dengan keberkahan yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, kemudian semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam wa bila taufiq wal hidayah, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak